Ana baru beberapa bulan menikah menjadi istri kedua. Namun setelah dijalani, Ana sering mendapatkan perlakuan kasar dari suami yang hanya karena perihal sepele. Dia sering marah dan pernah beberapa kali memukul dan mengancam diri saya. Saya sering ketakutan, apakah jika saya menuntut cerai, saya berdosa, Ustadz? Ana khawatir setiap manusia tidak ada yang luput dari kesalahan dirinya. Kalau seperti yang dikatakan oleh penanya ya, ini terjadi KDRT ya. Sedikit aja istrinya salah, semuanya dengan emosional, semuanya dengan tangan, pukul. Ini boleh diajukan perceraian. Karena ada udurnya. Islam tidak membolehkan kita menjerumuskan diri kita pada hal yang membahayakan diri kita. Kalau pasangan kita misalnya sebagai suami, istri nggak mau patuh, dinasihatin nggak mau dengar, nggak mau jalankan kewajibannya, sudah. Allah perintahkan yang nusyud seperti ini ingatkan. Tidak mau ya kemudian boikot diranjang, tidak mau boleh dipukul tapi pukulannya tidak boleh berbekas. Sebagian ulama mengatakan dengan kayu siwak ya. Cuma peringatan, tidak mau diceraikan. Begitu juga dengan istri. Nasihatin suaminya berapa kali, tidak mau dengar. Ya sudah. Dia tidak ada masalah, dia boleh mengajukan di sini. Ya. Dan saya juga sarankan sebagai suami, teman-teman sekalian, ini nasihat buat suami tentunya. Kita diperintahkan dalam agama untuk memang menjadi pelindung, ya, kekasih, ya. Kemudian apa lagi? Bahasa-bahasa pemimpin, ya, untuk istri kita, penaung. Maka kita berarti berada di posisi orang yang menyayangi dia, memberikan perhatian. Kenapa harus marah-marah? Kenapa harus memukul? Kalau ada uzur masalah itu, dia betul-betul dia selingkuh, dia melanggar agama, dinasihati tidak mau, itu lain. Itu pun kami sarankan tidak usah lama-lama dengan perempuan seperti ini kan gitu. Tapi kalau perempuan itu baik-baik di rumah, apalagi ini poligami istri kedua, dia harusnya berikan perhatian juga sama dengan istri pertama. Kenapa? Kenapa harus terjadi begini? Ingat sabda Nabi SAW sebagai suami ya. Kata Nabi SAW, akmalu mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya justru yang paling baik akhlaknya. Ya. Kemudian wa khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik tolok ukur baik akhlaknya yang merupakan tolok ukur iman tadi, itu adalah yang paling baik pada istrinya. Wa ana khiyarukum li ahli. Dan saya sebaik-baik contoh suami untuk istrinya. Jadi nggak perlu teman-teman sekalian, sebagai suami saya kasih beberapa resep ya. Yang pertama, hadis Nabi SAW, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok bagian atasnya. Kalau kita ibaratkan dengan tubuh berarti bagian kepalanya, pikirannya. Ya, diibaratkan begitu. Kalau kau biarkan dengan kesalahannya dia tetap bengkok. Kalau kau paksa luruskan maka kau akan mematahkan. Maka berbuat baiklah kepada para wanita. Kata Nabi SAW, wanita kalau kau menikmati waktu bersamanya kau akan menikmatinya. Dan kalau kau buat masalah maka akan jadi masalah untukmu. Oleh karena itu bijaksana saja menghadapi mereka. Bijaksana dalam arti kata tidak usah semua sekecil apapun semuanya secara detail ya harus misalnya disalahkan. Kita memberikan masukan iya. Kita ajak dia untuk berubah, upgrade kepada yang lebih baik, oke. Gitu kan? Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Tidak layak orang mukmin, seorang mukmin laki-laki menyalahkan atau membenci istrinya mukminah di saat dia tidak terima satu khuluk, akhlak dia bisa cari akhlak yang lain. Selama bukan pelanggaran agama, cuma masalah teknis lapangan. Ini resep penting sekali dalam masalah rumah tangga. Jadi kita harus tahu, kita sebagai suami kita pelindung, kita pemimpin, berikan semuanya ya, yang terbaik yang kita bisa. Yang kedua, memang kita bangun dalam rumah tangga, biasakan memang, tadi itu masalah pendapat. Biasakan memang pendapat kita yang tentukan. Biasakan memang kita ya sebagai pemimpin di rumah dan istri pun mendukung itu. Pemimpin berarti pelindung kan? Nah, seperti pemimpin sama masyarakat. Pemimpin memberikan instruksi, masyarakat menjalankan. Saling berjalan satu sama yang lain gitu kan? Saling menghormati satu sama yang lain. Kemudian juga yang selanjutnya yang ketiga adalah jangan selalu mengorek-ngorek kesalahan pasangan dan jangan mencari-cari kesalahan. Terutama jangan memata-matai. Enggak boleh, tajassus namanya. Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat wala la tajassasu wala tajassasu. Jangan saling memata-matai. Kata Nabi SAW, la tajassasu.
Jangan kalian saling memata-matai. Bagi suami kata Nabi SAW, janganlah kalian pulang dari safar, kemudian tiba-tiba masuk dalam rumah tanpa memberitahukan kepada istri. Atau dalam riwayat lain, jangan kalian sengaja mencari tahu mereka selingkuh atau tidak. Beritahukan agar istri bisa menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Maksudnya bisa dandan dulu rapi-rapi, akan terjadi interaksi biologis, kamu juga nyaman. Daripada buat kejutan, nggak perlu. Kejutan dengan hadiah oke lah. Kejutan datang tiba-tiba, mau lihat dia selingkuh atau tidak itu bukan urusan kita. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan juga sama. Nggak usah tajassus. Nggak usah memata-matai suami, periksa handphonenya, cari tahu tentang dia berhubungan sama siapa. Kita menikah teman-teman untuk menjadi pendamping, bukan pengawas. Ya. Jadi nggak usah. Kalau depan mata nampak dia buat salah, kita ingatkan. Dia tinggalkan, alhamdulillah. Kalau tidak nampak, nggak usah dicari-cari. Ada orang menggunakan sistem manajemen konflik dalam rumah tangganya. Bahkan dalam hidupnya, ini tidak benar. Pernah dengar manajemen konflik ya? Di Amerika itu ada beberapa pakar ekonomi. Saya waktu S2 kebetulan nyusun makalah, saya dapat tentang manajemen konflik itu. Beberapa pemikir pakar ekonomi di Amerika, dia buat satu manajemen konflik namanya. Apa itu manajemen konflik? Diterapkan di perusahaan. Kalau perusahaan itu tidak ada konfliknya, oke-oke saja semuanya berjalan. Harus dicurigai. Harus ada konflik. Terkadang di manajemen konflik itu, atasannya sengaja taruh dompet untuk menguji pegawainya jujur atau tidak. Diuji begitu. Dia sengaja lahirkan konflik. Tapi ini teman-teman, manajemen konflik dibantah oleh pakar-pakar ekonomi yang lain dan banyak yang nolak. Tapi sayangnya banyak orang pakai dalam hidupnya. Suami istri, kalau baik-baik saja, kayaknya ada yang disembunyikan nih. Kayaknya begini dan begitu. Dia lahirkan, untuk apa? Kalau tidak ada, kenapa bilang harus ada? Akhirnya diam-diam suami masuk kamar mandi, periksa handphone. Cari tahu, telepon sana sini. Untuk apa? Melahirkan permasalahan untuk apa dalam hidup kita? Kita pun sebagai suami sama. Saya juga sarankan walaupun saya sama teman-teman laki-laki sini punya hak untuk memeriksa HP istri. Istri nggak punya hak memeriksa HP suami. Karena dia pemimpinnya. Tapi tetap saya sarankan tidak usah periksa HP istri. Tidak usah, untuk apa? Nyapain diri kita? Apalagi kalau keluar kata-kata, saya tidak mau bergaul sama kau kalau kau tidak bersumpah atas nama Allah, kalau kamu tidak pernah berzina misalnya. Atau apalah gitu kan. Sekarang kau harus ngaku berapa kali kau berzina. Kalau dia bilang iya, saya ngaku 100 kali, gimana? Kan jadi tidak enak. Untuk apa nanya itu? Sekarang ini istri antum, ini suami antum, selesai. Udah jalani aja. Toh kita bertugas sebagai suami sama istri hanya sampai ajal datang. Selesai itu kita pulang kepada Rabbul Izza wal Jalal, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, selesai tugas kita. Nanti lanjutkan lagi rumah tangga di akhir, tapi sudah tidak ada beban syariat. Tapi di sini sementara saja. Tidak usah lahirkan PR ya. Kau selalu cari konflik, masalah nggak penting. Karena manajemen konflik tidak bagus dalam kehidupan kita. Dari seluruh kehidupan, di rumah tangga, di perusahaan, di pemerintahan, semua nggak bagus. Sengaja curiga, sengaja ngetes, ini nggak penting. Ya. Juga satu sisi nggak usah ngetes-ngetes. Suami saya sayang nggak sih? Istri saya sayang nggak sih? Ngetes dulu. Nggak usah ngetes. Lihat aja setiap dalam seharian. Ada orang kadang-kadang ini kena terlalu terpengaruh dengan film Korea, film apalah, romantisnya mereka itu kalau selalu ucapin saya cinta kamu, saya sayang kamu. Kita dalam Islam ya, realita perbuatan itu lebih penting daripada ucapan. Lihat depan mata, istri anda ini sudah ngabdi gak sih? Ngerawat rumah, ngerawat anak, memenuhi biologis, berarti sudah cinta itu namanya. Suami juga, selama ini sudah kasih gak nafkah, perhatian gak, masa-masa indah ada terlalu gak? Kalau ada sudah selesai. Kenapa harus itu semua dilupakan? Karena dia lupa bilang sayang atau cinta. Harus diulang-ulangi terus. Walaupun boleh mengucapkannya. Bahkan dianjurkan oleh para ulama untuk royal dalam pujian. Tetapi kita harus real melihat pengorbanan yang ada, itulah bentuk cinta yang sebenarnya. Ya.